Halo semua, perkenalkan saya Nadia Hapsari, mahasiswa UGM Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur izin edar dan sertifikasi halal produk pangan. Karena dua hal tersebut sangatlah penting untuk keberlanjutan produk pangan, terutama saat proses peredaran dan pemasaran produk. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 111 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa 1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Kedua, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolong gemblong merupakan produk makanan yang dihasilkan dari industri rumah tangga bagian makanan dan minuman. Industri rumah tangga sendiri adalah salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Dikarenakan kolong gemblong merupakan produk dari industri rumah tangga, maka sangat diperlukan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau yang biasa dikenal SPP-IRT. Mengenai SPP-IRT sendiri akan dibahas oleh teman saya yang bernama Tita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sertifikat produksi industri rumah tangga. Di sini pasti banyak banget kan yang udah pernah dengar kata-kata SPP-IRT. Apa sih kepanjangannya SPP-IRT? Jadi, kepanjangan SPP-IRT adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang artinya adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Nah, terus apa sih fungsi dari SPP-IRT? Jadi, SPP-IRT ini berfungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT, produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan pengurusan PIRT. Yang pertama, yang dibutuhkan adalah KTP pemilik usaha rumahan. Yang kedua, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan sebanyak 3 lembar. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Yang keempat, denah lokasi dan denah bangunan. Yang kelima, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Yang keenam, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinkes atau Dinas Kesehatan. Yang ketujuh, data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kedelapan, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kesembilan, label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kesepuluh, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinkes. Dan yang terakhir adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP-IRT. Jadi gitu tuh caranya mengurus persyaratan PIRT. Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pembuatan izin SPP-IRT. Langkah pertama adalah pergi ke Dinas Kesehatan terdekat untuk mendaftarkan usaha Anda. Lalu mengisi formulir dari Dinas Kesehatan. Gambaran isi dari formulir dapat dilihat pada web indonesia.go.id. Setelah mengisi formulir, kemudian mengikuti PKP. PKP adalah penyuluhan keamanan pangan, yang dimana PKP tersebut bersifat wajib dan harus lulus postes dengan minimal skor 60. Selanjutnya, tempat produksi akan disurvei oleh Dinas Kesehatan. Yang terakhir adalah pengambilan sertifikat. Sertifikat tersebut dapat diambil setelah 2 minggu dengan cara datang ke Dinas Kesehatan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sertifikasi halal. Label halal saat ini sudah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemilik usaha makanan, kosmetik, dan obat-obatan untuk mendapatkan jangkauan pasar yang lebih besar. MUI sebagai lembaga ulama yang diakui secara luas di Indonesia menyediakan layanan sertifikasi halal yang dapat menunjang kebutuhan tersebut. Di sini kita akan membahas mengenai pengajuan sertifikasi halal MUI. Langkah pertama adalah wajib untuk memahami segala persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23.000. Selain itu, diharuskan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI. Berikutnya,
Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, maka sebuah perusahaan diharuskan untuk menerapkan sistem jaminan halal terlebih dahulu. Lalu perusahaan dapat menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Syarat dokumen yang harus dipenuhi bisa dicek di situs LPPOM MUI. Setelah dokumen siap, perusahaan dapat melakukan pendaftaran sertifikat halal. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara online pada sistem Kerol melalui web resmi LPPOM MUI. Apabila telah selesai melakukan proses pendaftaran, perusahaan harus melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Kemudian terdapat pelaksanaan audit. Agenda ini dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang telah disertifikasi. Selanjutnya, melakukan monitoring pasca audit. Pada tahap ini, perusahaan disarankan melakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit dan bisa langsung diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian tersebut. Langkah terakhir adalah memperoleh sertifikat halal. Setelah melewati ketujuh tahapan sebelumnya, maka perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di Kerol atau mengambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan juga dapat minta dikirimkan ke alamat perusahaan. Tak lupa, sertifikat ini berlaku selama 2 tahun saja ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.